Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua di pembelajaran bahasa Indonesia. Masih di bab 1 kekayaan Indonesia dan bagian teks laporan hasil observasi. Untuk selalu diingatkan bahwasanya tetap selalu menggunakan masker, menjaga kesehatan, dan selalu mengikuti serta mematuhi protokol kesehatan. Kemudian diharapkan kalian untuk selalu mengikuti pembelajaran secara daring ya. Kita lanjut. Sebelum melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, kita ulas lagi apa itu teks laporan hasil observasi dan struktur teks laporan hasil observasi. Masih ingat ya? Silahkan dibuka catatannya lagi bahwasanya teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang dilaporkan dan dibuat berdasarkan dari hasil observasi atau hasil pengamatan. Nah, sifatnya ini apa? Sifatnya fakta ya. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi ini ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya ini masih tidak terlepas dari teks laporan hasil observasi. Jadi itu harus diingat ya. Next, selanjutnya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kalimat definisi, yang kedua kalimat deskripsi, dan yang ketiga adalah frasa nominal dan frasa verbal. Nah, kalimat definisi. Sebenarnya kalimat definisi ini hampir di semua mata pelajaran kalian akan menemukan tentang kalimat definisi. Karena setiap pelajaran itu pasti ada tentang pengertian, menjelaskan. Nah, itu merupakan bagian dari kalimat definisi. Oke, kita bahas apa sih kalimat definisi? Kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek, hal, aktivitas, dan lain-lain ini secara umum. Kalimat definisi ini sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu gitu ya. Jadi ini kalau dalam teks laporan hasil observasi ini merujuk pada sebuah istilah atau ilmiah tertentu. Kita lanjut saja ke contoh. Kalimat definisi ini memiliki konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Nah, ini ialah, adalah, merupakan. Jadi kalau kalian sering menemukan ada kata-kata ialah, adalah, merupakan, ini merupakan bagian dari kalimat definisi ya. Ialah, adalah, merupakan itu berupa konjungsi. Jadi kalian harus hafal istilah-istilah ini ya. Konjungsi adalah kata penghubung ya. Langsung ke contoh saja. Nah, tadi itu kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini adalah kalimat yang isinya itu menjelaskan, mengartikan, itu merupakan bagian dari kalimat definisi. Nah, kalau di sini, kalau dalam teks laporan hasil observasi itu letaknya kira-kira di bagian mana? Itu di bagian pernyataan umum, karena dia masih bersifat umum ya, menjelaskan yang umum-umum saja. Nah, ini ada contohnya, misalnya kelapa, Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suatu suku aren-arenan atau Aresaceae. Nah, ini ada kata penghubung atau konjungsi adalah. Nah, ini dari contoh ini adalah menjelaskan. Jadi menjelaskan tentang apa sih kelapa, menjelaskan tentang pengertian kelapa gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, sampah adalah. Nah, ini ada kata sampah, ini suatu benda atau objek, adalah, ini adalah kata penghubung, dan ini adalah penjelasannya tentang sampah, semua benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup sehingga sifatnya menjadi buangan. Kemudian contoh yang ketiga adalah karnivora adalah hewan pemakan daging. Ini menjelaskan bahwasanya karnivora ini merupakan hewan yang makanannya itu berupa daging. Masih banyak contoh lainnya.
Misalnya kalian menjelaskan tentang Bluetooth itu apa sih? Bluetooth adalah, nah itu juga kalau ada kata adalah, ialah, merupakan, itu contoh dari kalimat definisi. Kemudian mungkin seperti kalau pelajaran di TKJ misalnya jaringan LAN adalah, nah kalian menjelaskan dari jaringan LAN itu juga merupakan kalimat definisi gitu ya. Jadi semua yang isinya itu menjelaskan secara umum. Kemudian ada kata penghubung adalah, ialah, merupakan, dan masih banyak dan yang lain-lain juga ya. Itu merupakan contoh dari kalimat definisi. Dalam teks laporan hasil observasi itu letaknya berada di pernyataan umum ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah suatu kalimat yang berisi pemaparan ataupun penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Nah, tadi ada kata adalah, berarti ini kalimat, kalau sudah ada menjelaskan tentang kalimat deskripsi adalah suatu kalimat yang berisi pemaparan ataupun penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Ini tadi berupa kalimat definisi karena ada kata adalah. Nah, kita bahas di sini adalah kalimat deskripsinya. Nah, pemaparan atau penggambaran pada kalimat deskripsi ini umumnya melibatkan kata-kata yang bisa memberikan pengalaman indera pada pembaca atau pendengar. Kalimat deskripsi ini menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus. Jadi, dalam kalimat deskripsi ini kalau kalian bercerita atau membuat, ini seolah-olah kita tuh benar-benar bisa melihat objeknya langsung yang kalian buat dalam kalimat itu. Kemudian isi dari kalimat deskripsi ini yang sifat atau ciri-cirinya khusus. Nah, kalau dalam teks laporan hasil observasi, kalimat deskripsi ini terletak di bagian deskripsi ya pada struktur teks laporan hasil observasi gitu ya. Jadi mudah sekali ya sebenarnya. Kita langsung ke contohnya. Misalnya tumbuhan kantor semar memangsa serangga kecil. Nah, dia memiliki ciri khusus bahwa kantong semar ini memangsa serangga kecil yang enggak dimiliki sama tumbuhan ataupun tanaman ataupun hewan lainnya, misalnya seperti itu ya. Kemudian tumbuhan kelapa berbiji tertutup. Nah, tumbuhan kelapa ini memiliki biji tertutup tunggal, berbunga majemuk, berakar serabut, tidak berbatang, berdaun tunggal, dan menyirip. Nah, ini adalah ciri khusus dari tumbuhan kelapa. Contohnya kalau misalnya kalian mau memberikan contoh sampah, misalnya sampah itu ada dua macam, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini cirinya seperti apa, kemudian sampah organik itu cirinya seperti apa, itu juga merupakan kalimat deskripsi. Kemudian contoh lainnya apa? Bunga mawar misalnya, bunga mawar memiliki duri, memiliki macam-macam warna misalnya, ya kan? Nah, itu juga ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman mawar. Jadi itu merupakan kalimat deskripsi. Kalian juga bisa mendeskripsikan teman kalian, Mas. Misalnya si A memiliki rambut panjang, kemudian matanya sipit, bibirnya manis, hidungnya mancung, tingginya kira-kira 165 cm, misalnya seperti itu. Itu juga merupakan contoh dari kalimat deskripsi. Kalau ibu ngomong si A, misalnya A adalah cewek dengan rambut panjang, kemudian rambut panjang sebahu, kemudian memiliki bibir berwarna merah, hidungnya mancung, matanya sipit, alisnya tebal, kemudian tingginya 165 cm,
beratnya misalnya 60 cm. Nah, kalian akan seperti membayangkan. Nah, berarti itu seolah-olah kalian tuh melihat apa yang Ibu ceritakan tadi. Nah, itu juga merupakan kalimat deskripsi, gitu ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah frasa nominal. Nah, ini akan nanti ada kelanjutannya lagi ya tentang frasa nominal. Sebelum itu kalian harus tahu apa itu kata. Menurut KBBI, kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri karena frasa ini ya berupa kata atau penyusun suatu kalimat, gitu ya. Kita lanjut ke frasa nominal. Apa itu frasa nominal? Frasa nominal ini merupakan frasa yang terbentuk dari dua atau lebih kata yang unsurnya intinya adalah kata benda. Jadi nominal ini bukan uang ya, bukan jumlah uang, tapi di sini berupa kata benda ya. Jadi nominal atau nanti kalian akan menemukan dengan kata frasa nomina atau nominal ini berupa kata benda. Kata benda itu contohnya apa saja? Semua yang berupa benda itu merupakan frasa nominal. Contohnya adalah meja, kursi, kemudian bangku, bola kaki, kemudian bola voli, kemudian bunga, dan lain-lain. Itu yang namanya frasa nominal atau kata benda. Frasa ini biasanya menduduki unsur subjek atau objek. Kita langsung masuk ke contohnya. Karena yang kita bahas bukan hanya berupa kata bendanya saja ya. Yang pasti kalian wajib tahu karena pelajaran yang namanya kata benda, kata kerja ini sudah kalian pelajari mungkin dari sebelum sekolah ya. Sudah diajari apalagi waktu sudah sekolah. Jadi pasti sudah bisa membedakan antara kata benda dengan kata kerja. Nah, kata benda ini adalah nominal atau nominan nantinya ya. Lanjut kita ke contohnya. Adik membeli bola kaki. Nah, di sini adik berupa subjek ya. Kalau membeli ini berupa predikat, bola kaki ini adalah objek kalau dalam susunan suatu kalimat, dan subjek itu selalu berada di depan kalimat atau di awal kalimat. Itu namanya subjek. Nah, di sini ada bola kaki. Bola kaki tadi apa? Bola kaki itu adalah kata benda. Nah, kata benda ini menduduki atau terletak di mana? Atau terletak di awal. Kalau terletak di awal tadi subjek. Kalau membeli ini berupa predikat. Kemudian setelah predikat ini ada objek. Jadi bola kaki ini tadi berupa kata benda yang menduduki atau sebagai unsur objek ya. Karena dia terletak di objeknya gitu. Kita akan buat contoh yang selanjutnya. Rambut panjang adik dipotong ya. Nah, di sini tadi setiap awal kalimat itu namanya subjek ya. Ya, rambut panjang ini berupa kata benda atau kata kerja. Rambut panjang ini berupa kata benda atau frasa nominal tadi ya. Jadi di sini frasa nominal sebagai unsur subjek. Pokoknya kalau dia letaknya di awal kata bendanya itu berarti frasa nominalnya sebagai unsur subjek ya. Gitu. Dan subjek itu selalu ada dan letaknya di depan atau di awal kalimat. Itu yang harus diingat-ingat selalu. Contoh lainnya apa sih? Banyak sekali. Misalnya Rina membeli ayam bakar. Misalnya Rina membeli ayam bakar. Ayam bakar di sini berupa kata benda. Nah, kata benda adalah frasa nominal. Kemudian ayam bakar itu sebagai apa? Sebagai unsur objek. Karena dia letaknya di objek ya. Bukan di subjek. Kalau di subjek letaknya di awal kalimat gitu ya. Menurut Ibu ini penjelasannya sudah jelas sekali ya. Next selanjutnya
Kita masuk ke frasa verbal. Nah, ini merupakan frasa yang dibentuk dari sekumpulan yang memiliki unsur inti pembentukan berupa kata kerja. Nah, jadi di frasa verbal ini berupa kata kerja. Contoh kata kerja itu apa sih? Memancing, mencakul, menendang, kemudian makan, minum, kemudian bernyanyi, berlari. Nah, semua yang melakukan aktivitas itu namanya kata kerja. Kalau ngomong Bu, kata kerja bukan? Kata kerja karena melakukan aktivitas yang namanya ngomong seperti ibu gini ya. Kemudian mengkedip. Nah, mengkedip juga itu merupakan kata kerja karena melakukan aktivitas atau kegiatan. Semua atau segala sesuatu yang melakukan aktivitas atau kegiatan itu namanya kata kerja. Kalau menyayangi kata kerja bukan Bu? Menyayangi yang aktivitasnya apa? Itu bersifatnya adalah perasaan, berarti itu berupa kata sifat, sifatnya menyayangi ya, gitu. Mengasihi itu kata sifat. Nah, kata sifat masuk ke frasa verbal atau nominal. Nah, kalau di sini masuknya ke frasa verbal ya, gitu. Kita langsung ke contohnya. Contohnya adalah Rido pergi memancing bersama dengan teman-temannya. Nah, di sini ada kata memancing. Jadi memancing ini berupa frasa verbal karena dia berupa kata kerja. Kemudian mereka sedang bermain futsal. Sama aja. Bermain itu berarti melakukan aktivitas atau kegiatan dan itu berupa frasa verbal ya. Gitu, seperti itu semua yang misalnya gini, Nana memukul bola kasti. Memukul itu berupa frasa verbal gitu ya. Jadi gampang sekali, yang penting ada kata kerjanya gitu ya. Kita lanjut, ini adalah soalnya. Soalnya ada 4. Coba sih buatlah satu contoh kalimat definisi ya. Jadi kalian nanti buat satu contoh kalimat definisi. Yang kedua buatlah satu contoh kalimat deskripsi. Satu contoh saja. Yang ketiga, kalimat berikut ini merupakan frasa sebagai unsur subjek. Oh iya, di sini belum diketik kalimatnya ya. Oke, Ibu ketik dulu. Pertanyaan dari yang nomor 3-nya. Oke, untuk yang nomor 3, jadi kalian hanya menentukan Gibran ini makan soto Lamongan. Nah, kalian hanya menentukan bahwasanya ini frasa ini, kalimat ini merupakan frasa nominal sebagai unsur subjek atau frasa nominal sebagai unsur objek. Jadi pilih salah satu dari itu, dari kalimat Gibran memakan soto Lamongan. Kemudian yang nomor 4, buatlah satu contoh kalimat frasa verbal. Tadi sudah dijelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke grup WA untuk menjawab soalnya ini. Nanti akan Ibu bagikan linknya. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.